Kebayang nggak sih ketika apartemen impian yang Anda beli malah berubah jadi labirin birokrasi yang bikin pusing? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas soal konflik pengelolaan apartemen di Indonesia. Ini bukan cuma soal retak di dinding loh, tapi soal retak di sistem pemerintahan kita. Kalimat ini, wah dalam banget ya. Ini inti masalahnya. Para penghuni merasa mereka bukan melawan developer, tapi melawan sebuah kekosongan. Jadi pertanyaannya, negara sebenarnya ada di mana? Yuk kita cari tahu. Oke, pertama-tama kita perlu pahami dulu apa sih yang dirasain para penghuni? Apa aja dilema dan keluhan yang sering banget mereka hadapi, tapi kayaknya nggak pernah didengarin. Ternyata keluhan para penghuni ini polanya sama di mana-mana. Mulai dari iuran pengelolaan lingkungan atau IPL yang nggak jelas uangnya kemana, laporan keuangan yang ditutup-tutupi, sampai perawatan gedung yang parah. Intinya mereka merasa nggak punya kuasa apa-apa di rumah mereka sendiri. Nah, waktu para penghuni ini coba minta tolong ke pemerintah, mereka malah nemuin tembok. Ada perbedaan pandangan yang fundamental banget soal apa sih sebetulnya peran negara dalam urusan ini? Dan disinilah letak masalah utamanya. Di satu sisi undang-undang jelas banget bilang pemerintah itu wajib membina dan mengawasi. Tapi di sisi lain dinas terkait malah bilang, oh tugas kita cuma nyatet pembentukan pengelola sama jadi penengah aja. Aturan bilang awasi, prakteknya cuma catat. Beda banget kan? Analogi ini bener-bener pas banget buat ngegambarin rasa frustrasi warga. Mereka itu butuh pelindung, tapi yang mereka dapat malah kayak administrator, yang tugasnya cuma kasih stempel di dokumen. Cuma jadi notaris katanya. Gara-gara perbedaan persepsi tadi, akhirnya muncullah sebuah proses yang udah bisa ditebak. Dan pastinya melelahkan banget buat setiap penghuni yang mencoba lapor. Warga sampai punya istilah sendiri buat ini, pingpong birokrasi. Aduh, kebayangkan laporan mereka itu cuma dilempar-lempar dari satu dinas ke dinas lain. Siklusnya seolah-olah dirancang bukan buat nyelesain masalah, tapi buat bikin mereka capek dan akhirnya nyerah. Ini dia nih, perjalanan sebuah pengaduan. Dimulai dari laporan, terus disuruh mediasi, mediasinya buntu, dan ujung-ujungnya apa? Warga disuruh gugah sendiri ke pengadilan. Negara seakan-akan cuci tangan gitu aja. Ya nggak heran kan, kalau akhirnya banyak penghuni mikir, buat apa lewat jalur resmi, buang-buang waktu aja. Mereka merasa pengadilan, walaupun mahal dan ribet, setidaknya lebih pasti daripada dilempar-lempar tanpa henti. Saking lambatnya respons pemerintah ini, ada sebuah analogi lain yang muncul. Dan yang ini, wah benar-benar mengejutkan. Analogi ini bener-bener nusuk banget kan. Ibaratnya, pejabat itu lihat ada pelanggaran di depan mata, tapi bukannya bertindak, malah nyuruh korban buat nunggu putusan pengadilan dulu. Mereka seolah melimpahkan tugasnya ke lembaga lain. Nah, budaya lempar tanggung jawab yang sistemik ini akhirnya menciptakan sebuah kultur kerja di mana kesuksesan itu diukur bukan dari masalah yang selesai, tapi dari berapa banyak laporan kasus yang berhasil ditutup. Jadi, poin utamanya adalah dinas-dinas ini sepertinya lebih fokus buat menciptakan kesan kalau masalahnya sudah selesai. Yang penting statistik laporan pengaduan bagus, angkanya hijau. Soal warga beneran dapat keadilan atau enggak, itu kayaknya urusan nomor 2 ya. Coba kita lihat tabel ini deh. Kelihatan banget kan gap antara solusi di atas kertas sama hasil nyatanya? Warga ngeluh keuangan gak transparan. Solusinya, rapat diadakan. Hasilnya, keuangan tetap gelap. Laporan soal pengelola ilegal masuk, solusinya laporan dicatat. Hasilnya, pengelolanya tetap jalan terus. Pendekatan yang penting di atas kertas beres ini punya efek domino yang ngeri banget. Kepercayaan publik hancur, konflik antar warga makin parah, pengadilan jadi penuh sama kasus yang harusnya bisa selesai di tingkat dinas, dan akhirnya masalah yang tadinya lokal jadi krisis nasional. Oke, setelah kita lihat semua masalah pelik ini, pertanyaannya sekarang, jadi solusinya apa dong? Apa yang sebetulnya dituntut oleh para penghuni dan juga para ahli hukum? Tuntutannya sebetulnya simpel. Negara harus mengubah posisinya. Jangan lagi cuma jadi administrator yang pasif, tapi harus jadi pengawas yang aktif. Berhenti jadi penonton, mulailah jadi wasit. Artinya, negara harus benar-benar menjalankan mandatnya, yaitu mengawasi, mengendalikan, dan yang paling penting, melindungi kepentingan publik. Pastikan semua aturan ditegakkan, bukan cuma dicatat di atas kertas. Tapi, ternyata masalahnya mungkin lebih dalam dari itu. Sumber-sumber yang kita bedah ini menunjukkan adanya sebuah masalah sistemik, sebuah sistem di mana para pejabat justru merasa lebih aman untuk tidak melakukan apa-apa daripada mengambil tindakan yang benar. Pernyataan ini, jujur, bikin merinding. Bekerja benar
tidak pernah dibuat aman. Ini seolah-olah mengatakan kalau pejabat yang berani menegakkan aturan malah beresiko disingkirkan, sementara mereka yang main aman dan membiarkan status quo justru karirnya lancar. Semua rangkaian masalah ini akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan terakhir yang sangat fundamental dan ya sangat provokatif. Ini memaksa kita untuk benar-benar bertanya, kalau sistem yang resmi ternyata tidak berfungsi, dan negara baru bergerak kalau ada tekanan personal, kalau pejabatnya harus didatangin satu-satu ke rumahnya, lalu sebetulnya buat apa semua struktur pemerintahan ini dibangun?